Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Thalia, NPM 194100049 dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang. Berkaitan dengan UTS Sosiolinguistik, di sini saya akan membuat materi dari bab 2, yaitu tentang komunikasi bahasa, dan akan menjelaskan rancangan artikel yang akan saya buat. Bab 2 yaitu tentang komunikasi bahasa. Pada bab pendahuluan sudah dijelaskan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar sesama manusia. Jadi bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang sangat baik jika digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu hakikat bahasa. Hakikat bahasa antara lain adalah bahwa bahasa itu adalah sistem lambang yang berupa bunyi, bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Hakikat bahasa. Yang pertama yaitu bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Contohnya, ibu menggoreng seekor ikan di dapur. Yang kedua, unik. Artinya, bahasa itu memiliki ciri atau sifat khas yang tidak dimiliki bahasa lain. Yang ketiga, universal, artinya memiliki ciri yang sama yang ada pada semua bahasa. Yang keempat, bahasa sebagai lambang, artinya lambang-lambang itu berbentuk bunyi yang lazim disebut bunyi ujar atau bunyi bahasa. Contohnya seperti lambang kuda. Lambang kuda di sini mempunyai makna yaitu hewan berkaki 4. Selanjutnya yang kelima yaitu bunyi bersifat arbiter. Artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Artinya setiap penutur bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. Yang ketujuh, bahasa bersifat produktif. Artinya, dengan jumlah unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Hakikat bahasa yang ke-8 yaitu bahasa bersifat dinamis. Maksudnya yaitu bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Yang ke-9 yaitu bahasa itu beragam. Artinya sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun leksikon. Yang terakhir yaitu bahasa bersifat manusiawi. Artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh seorang manusia. Jadi hewan itu tidak mempunyai bahasa, tapi hewan tersebut mempunyai bunyi dan alat komunikasi. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi bahasa. Fungsi bahasa diantaranya yaitu 1. Secara tradisional, fungsi bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang penuturnya. Maka bahasa itu berfungsi personal atau pribadi. Maksudnya yaitu si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Yang ketiga, dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara. Maka bahasa itu berfungsi direktif, artinya yaitu mengatur tingkah laku pendengar.
Jadi orang yang memberi perintah kepada pendengar, maka pendengar tersebut akan melakukan perintah dari orang yang memerintah. Yang keempat, dilihat dari segi kontak antara penutur dan pendengar, maka bahasa di sini berfungsi fatik, yaitu fungsi menjalin hubungan, memelihara, memperhatikan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa jika dilihat dari segi topik ujaran. Maka bahasa berfungsi sebagai referensial, yaitu sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya. Yang keenam, dilihat dari segi kode yang digunakan. Maka bahasa itu berfungsi metalingual atau metalinguistik. Apa sih itu metalingual atau metalinguistik itu? Yaitu bahasa itu dipergunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Yang terakhir yaitu jika dilihat dari segi amanat, maka bahasa berfungsi sebagai imajinatif, yaitu bahasa itu dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan mengenai hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi pada dasarnya yaitu ada 3 komponen yang harus ada dalam setiap proses komunikasi. Yang pertama yaitu pihak yang berkomunikasi, yang kedua informasi, yang ketiga adalah alat. Yang pertama adalah pihak yang berkomunikasi. Pihak yang berkomunikasi yaitu pengirim dan penerima informasi yang dikomunikasikan. Yang lazim disebut partisipan. Yang kedua yaitu informasi yang dikomunikasikan. Jadi informasi atau berita apa yang akan disampaikan kepada penerima pesan. Yang ketiga yaitu alat. Alat yang digunakan dalam komunikasi itu menggunakan media apa? Misalnya seperti itu. Hakikat komunikasi. Berdasarkan alat yang digunakan ini, dibedakan adanya 2 macam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Yang pertama yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa. Contohnya seperti bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Yang kedua yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa, misalnya yaitu berbicara secara lisan atau secara langsung atau dengan menggunakan tulisan. Nah, dalam komunikasi bahasa ada 2 pihak yang terlibat, yaitu pengirim pesan atau sender dan penerima pesan atau receiver. Ada 2 komunikasi bahasa, yaitu komunikasi searah dan komunikasi 2 arah. Komunikasi searah itu misalnya seorang berpidato. Jadi pengirim itu memberikan pesan tetapi tidak ditanggapi oleh penerima, seperti khotbah, pidato, dan lain-lain. Sementara komunikasi 2 arah yaitu komunikasi yang berlangsung antara pengirim pesan dengan penerima pesan yang ada umpan balik atau timbal baliknya. Contohnya seperti pada saat rapat, diskusi, dan lain-lain. Sebagai alat komunikasi bahasa itu sendiri ada 2 aspek, yaitu aspek linguistik dan aspek non-linguistik atau paralinguistik. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu keistimewaan bahasa manusia. Keistimewaan bahasa yaitu ada yang pertama, bahasa itu menggunakan jalur vokal auditif. Yang kedua, bahasa dapat tersiar ke segala arah. Yang ketiga, lambang bahasa yang berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan. Yang keempat, lambang bahasa itu dapat menjalin umpan balik yang lengkap. Dan masih banyak lagi keistimewaan bahasa manusia.
selanjutnya saya akan menyampaikan rancangan artikel sosiolinguistik yang akan saya buat. Di sini saya akan menyampaikan mengenai topik, permasalahan, manfaat, dan teori. Yang pertama yaitu topik. Di sini saya mengambil topik tentang fenomena bahasa atau komunikasi nongkrong di sekitar saya antara nongkrong remaja-remaja dengan remaja orang tua. Mengapa saya mengambil topik tersebut? Karena sering sekali saya menjumpai nongkrong antara remaja-remaja dengan remaja dan orang tua di sekitar saya. Yang kedua yaitu permasalahan. Perbedaan bahasa pada saat fenomena tersebut yaitu jika yang nongkrong remaja dengan remaja, maka bahasanya ngoko semua dan tidak ada bahasa krama. Contohnya seperti piye kabarmu lur, yang artinya bagaimana kabarmu temanku, neng di lur, yang artinya di mana dan lain-lain. Nongkrong remaja sering kita temui, terutama pada perempuan pada saat nongkrong biasanya menggunakan kata beb, cin, gan, dan lain-lain. Misalnya, apa sih beb? Kayak gitu. Nah, sementara fenomena bahasa nongkrong antara remaja dengan orang tua, bahasanya lebih halus dan sering menggunakan bahasa krama. Dengan menggunakan bahasa krama, kita lebih menghormati orang tua yang sedang berbicara dengan kita. Contohnya seperti pripun kabare panjenengan Bu, yang artinya bagaimana kabarnya Ibu. Wonten pundi nggih Bu, yang artinya ada di mana Bu, dan lain-lain. Nah, pada intinya jika kita berbicara sesama remaja, maka kita menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari atau menggunakan bahasa ngoko gunanya untuk mempererat tali persaudaraan. Nah, sementara kalau menggunakan bahasa krama itu sering dijumpai pada nongkrong remaja dengan orang tua. Gunanya apa? Yaitu agar lebih menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga yaitu manfaat. Penggunaan bahasa pada saat nongkrong mempunyai banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yaitu sebagai alat komunikasi dan interaksi antar sesama manusia, sehingga terjalin suatu informasi atau terjalin suatu kerukunan dalam masyarakat. Untuk manfaat praktis bagi saya yaitu untuk menambah pengetahuan saya mengenai komunikasi dan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sementara untuk manfaat teoretis ini saya harap bisa digunakan sebagai bahan referensial untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Yang terakhir yaitu teori. Nongkrong adalah berkumpul bersama teman-teman di suatu tempat, melibatkan pembicaraan segala macam hal, mulai dari yang remeh sampai yang serius. Sementara komunikasi adalah proses menyampaikan informasi dari orang ke orang lain. Dan untuk bahasa sendiri yaitu sistem lambang bunyi yang bermakna. Nongkrong merupakan salah satu cara untuk mempererat tali persaudaraan. Jadi dengan nongkrong kita bisa menjalin pertemanan yang baik jika kita berbicara pada hal yang positif-positif. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.